Desember 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja PTG dalam jabatan tahun 2020. Adapun kelas yang saya ajarkan adalah kelas 6 SD Negeri 138 Palembang dan adapun tema yang saya ambil adalah tema 5 subtema 2 pembelajaran pertama. Demikianlah perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Anak-anak sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Anak, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Pandi. Fatir. Hadir, Bu. Niko. Ibu. Sylvia. Umay. Fadli. Reva. Hadir, Bu. Nabila. Ibu. Kadapi. Hadir, Bu. Dapa. Sapa. Virus. Hadir, Bu. Gatan. Hadir, Bu. Atila. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa pada pagi ini? Gatan, Bu. Oh ya, Gatan, silakan Gatan, doa. Bu. Silakan memimpin doa, Mbak. Gatan. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran hari ini berdoa. Di awal berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu dari Sabang sampai Merauke. Ini dengan semangat ya. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi Indonesia. Indonesia tanahku. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. menjunjung tanah airku, Tanah airku Indonesia. Anak-anak, untuk menambah rasa semangat kita, mari kita tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran pertama. Anak-anak, kemarin kan kita belajar tentang peran Indonesia dalam bidang sosial budaya dalam ruang lingkup ASEAN. Masih ingat apa peran Indonesia dalam lingkup sosial budaya di ASEAN? Masih ingat. Coba Gatan, apa contoh peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN? Coba Gatan, apa Gatan? Contohnya pertukaran pelajar, Bu. Pertukaran pelajar. Coba, siapa lagi yang mau jawab? Fadli. Oh ya, apa Fadli? Membantu Oh ya benar, membantu
membantu negara lain yang terkena bencana alam. Benar ya, Nak ya? Nah, sekarang kita belajar kerjasama ekonomi di ruang lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah membaca teks ilmiah, peserta didik dapat menganalisis tentang kegiatan ekspor dan impor di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menyajikan hasil informasi tentang komoditas ekspor dan impor negara Indonesia melalui di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang benda-benda yang tergolong benda magnetis dan benda non-magnetis secara terperinci. Lalu nanti setelah mengamati pembelajaran ya tentang teks formulir daftar riwayat hidup, peserta didik mampu menafsirkan komponen dan cara penulisan teks formulir daftar riwayat hidup dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada 2 gambar. Kira-kira gambar pertama apa? Pak Fairuz? Motor yang mogok karena banjir. Oh, motor yang mogok karena banjir. Benar ya. Gambar kedua. Coba gambar kedua, Humaydi apa? Anak laki-laki yang gerak karena panjang rambutnya. Iya, benar ya. Anak laki-laki yang gerah karena rambutnya panjang. Nah, dari gambar tersebut, ya, kira-kira nak gambar ini itu termasuk permasalahan bukan? Bu. Iya, permasalahan. Nah, ya, dari ini kan bermasalah. Dua gambarnya ada permasalahan. Nah, dari permasalahan ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Perhatikan usaha di sekitarmu. Gambar pertama gambar apa, Nak? Benar. Gambar kedua. Coba siapa gambar apa yang kedua? Pangkas rambut. Ya, rambut. Martila, gambar apa yang ketiga? Bengkel. Benar ya. Anak-anak, dari permasalahan tadi kita bisa mengaitkan dengan kegiatan usaha berikut ini ya. Seperti tadi, kalau motornya mogok dibawa kemana? Bengkel. Benar. Kalau rambutnya panjang dibawa kemana? Rambut. Iya, mas rambut. Supaya apa nak dibawa ke tukang cukur rambut? Dipotong. Supaya apa? Supaya rambutnya supaya rambutnya rapi. Sedangkan kalau motor mogok tadi dibawa kemana? Untuk apa dibawa ke bengkel? Untuk diperbaiki. Ya benar, itu diperbaiki. Karena dari usaha tersebut kita akan menganalisis apa saja sumber dayanya, peralatannya, dan manfaatnya. Yang pertama fotokopi, sumber dayanya dari dalam negeri ada apa saja? Ada kertas. Tanah kerja dan kertas. Terus ada mesin sumber daya dari luar negerinya ada apa? Mesin dan seperti fotokopi. Manfaatnya apa, Nak? Manfaatnya apa? Dan lain-lain. Iya, memudahkan kita dalam pengurusan dokumen. Lalu selanjutnya, ini pangkas rambut nih. Nah, kalau pangkas rambut, sumber daya dalam negeri apa saja? Tenaga kerja, bangku, kaca sipit. Fadli? Iya, benar. Itu sumber daya dalam negeri. Kalau sumber daya dari luar negeri ada apa? Mesin pangkas rambut. Iya, manfaatnya untuk apa, Nak? Memudahkan kita untuk merapikan rambut yang sudah gondrong. Iya, benar. Mudah kita merapikan rambut yang sudah gondrong. Nih, sekarang ini bengkel. Ya, bengkel ada juga tenaga kerja sama beberapa spare lokal. Ada luar negeri mesin ya. Original impor ya. Manfaatnya bengkel apa? Untuk memudahkan kita dalam perawatan kendaraan atau mengganti spare part yang sudah rusak. Anak-anak, sebutkan usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Ayo, siapa yang mau jawab? Apa, Batin? Warung dan toko baju. Warung dan toko baju. Humaydi? Percetakan. Percetakan. Benar ya. Nah, coba kita lihat ya.
Benar tidak? Nah, yang usaha yang ada di sekitar tempat tinggalmu, ada yang pertama laundry. Laundry itu untuk apa? Mempercepat pekerjaan kita, ya. Nah, terus ada butik. Benar kata Fatir tadi ya, toko baju atau toko pakaian. Untuk apa, Nak? Depannya ini membantu apa toko pakaian? Untuk Kita mencari pakaian kebutuhan. memudahkan kita mencari pakaian yang kita butuhkan. Terus, nah, tadi ada warung, kata Fatir tadi benar ya, warung ya. Memudahkan kita apa? Memudahkan Kita mencari barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Iya, memudahkan kita mencari barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Ya. Selanjutnya nih, tadi kan ada jasa pangkas rambut. Nah, kan ada peralatannya, Nak. Apa saja peralatannya di gambar di layar Zoom meeting kalian? mesin cukur. Mesin cukur. Ada apa lagi? Iya, sisir, ada gunting. Nah, anak-anak, ya, ada mesin cukur. Mesin cukur itu kan ada yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Nih, perhatikan ya. Ada teks ilmiah tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Coba baca, Humaydi. ASEAN dalam bidang ekonomi perekonomian suatu negara tidak dapat berdiri sendiri namun bersama dengan negara lain. Ya. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara ASEAN. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Ya, salah satunya contohnya adalah kerjasama di antara negara ASEAN. Ya, contohnya usaha pangkas rambut tadi, ya, Nak ya. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari luar negeri, ya, misalnya sumber daya manusia, kursi dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, contohnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Ya, begitu pula usaha fotokopi dan bengkel. Ya, sebagian sumber dayanya ada yang berasal dari luar negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti tadi mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Nah, perhatikan, ini ada jenis perdagangan dengan negara lain ya. Ada kegiatan mengimpor dan mengekspor. Sekarang Ibu tanya, kegiatan mendatangkan atau masukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut apa, anak-anak? Impor. Disebut apa, anak-anak? Impor. Kegiatan mengimpor. Apa saja kegiatan impornya di gambar ini? Motor, apa lagi? Laptop. HP. Mobil. Terus? HP. Iya, mobil. Ya. Iya, lampu. Itu kegiatan mengimpor. Sekarang juga kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Disebut apa, anak-anak? Mengekspor. Mengekspor. Mengekspor komoditas ekspor ya. Contoh komoditas Indonesia. Contoh komoditas ekspor Indonesia yaitu. Nah, ini ada apa? Ada kok? Kopi. Ada apa lagi? Ada apa lagi, anak-anak? Ini apa? Gerabah. Yang ini apa? Di sini sudah paham semua, anak-anak? Paham. Ya, kalian kerjakan LKPD berikut ini yang sudah Ibu share di WhatsApp grup ya. Silakan dikerjakan anak-anak ya. Anak-anak, ini hasil dari pekerjaan temannya punya Nabila. Ya, coba soal pertama, apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Nah, dia menjawab,
Nabila menjawab komoditas ekspornya seperti kelapa sawit, tembakau, kopi karet, teh, tebu, ada juga perangkat elektronik, tekstil, ya. Terus batu bara, itu komoditas ekspornya. Terus komoditas yang diimpor oleh Indonesia ada minyak dan gas. Terus ada juga perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih. Kira-kira benar tidak, Nak, jawabannya? Benar, Bu. Benar, ya. Bagus ya. Jawaban Nabila. Nah, selanjutnya anak-anak, dari usaha jasa pangkas rambut tadi, ada peralatan yang digunakan. Seperti apa saja peralatan yang digunakan oleh jasa pangkas rambut? Gunting, Ya, sisir, apa lagi, Nak? kaca, Kaca, gelang, gelang, benar, apa lagi? gelang, gunting, gunting. Bisakah kamu memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet? Nah, jadi ada benda magnetis dan benda non magnetis. Kira-kira tahu nggak apa itu benda magnetis dan benda non magnetis? Benda magnetis adalah benda-benda yang didapat ditarik oleh magnet yang terbuat dari logam, besi atau baja. Sedangkan benda non magnetis benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya. Biasanya benda non magnetis tidak mengandung logam. Ya. Setelah kalian mengetahui apa itu benda magnetis dan benda non magnetis, sekarang kalian lakukan percobaan ya. Benar tidak benda magnetis bisa ditarik magnet? Nah, anak-anak, silakan bersama kelompok kalian melakukan percobaan benda magnetis dan benda non magnetis ya. Di sini kalian akan bisa mengetahui benar tidak sih benda non magnetis itu tidak bisa ditarik oleh magnet, sedangkan benda magnetis itu bisa ditarik oleh magnet. Nah, perhatikan langkah-langkah dalam percobaan ini, ya. Tujuannya mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Ada alat dan bahannya. Terus ada langkah-langkah percobaannya. Silakan dikerjakan bersama kelompok kalian. Silakan diskusikan ya melalui grup WhatsApp ya. Diskusinya melalui grup WhatsApp ya. Silakan anak-anak dikerjakan. Nah, anak-anak, ini hasil diskusi dari kelompok 2 tentang percobaan benda magnetis dan non magnetis. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Saya Reva dan Pak Dua akan membacakan hasil diskusi kami. Hasil percobaan benda magnetis adalah benda yang dapat berinteraksi atau menempel seperti gembok, pisau, sendok, menjepit kuku pada magnet, sedangkan benda magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet seperti misal toples plastik. Percobaan benda magnetis dan non magnetis. Kesimpulan magnet didekatkan pada benda logam atau magnetis, maka benda tersebut akan menempel pada magnet. Sebaliknya, jika magnet didekatkan pada benda non-magnetis, maka benda tersebut tidak akan menempel pada magnet. Anak, dari hasil percobaan kelompok 2, siapa yang mau bertanya? Melisa, Bu. Melisa, ya silakan Melisa mau nanya apa? Ya, dari kelompok 3 ingin kaca tidak dapat ditarik oleh magnet. Kelompok 3 ingin bertanya mengapa kaca tidak bisa ditarik oleh magnet. Coba Reva jawab. Kaca tidak dapat ditarik magnet karena tidak terbuat dari logam. Oh ya benar, kaca tidak dapat ditarik oleh magnet karena bukan terbuat dari logam. Coba anak-anak lagi kelompok yang presentasi dan yang bertanya. Ayo nak, kasih tepuk tangan dulu. Nah ya. Anak-anak, dari kegiatan diskusi tadi, kalian kira-kira sudah paham belum tentang benda magnetik dan non magnetik? Nah, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya ya.
Anak, tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak, ya? Jadi kegiatan usaha tersebut membutuhkan tenaga kerja. Jadi kalau orang ingin melamar pekerjaan harus melampirkan daftar riwayat hidup. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Apakah daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Supaya kalian lebih paham, silakan kalian simak video berikut ini. Daftar riwayat hidup dirancang agar menggambarkan diri menjadi lebih singkat. Bagian penting yang ada dalam daftar riwayat hidup sebagai Nah, penggambaran diri menjadi bagian penting yang ada dalam teks daftar riwayat hidup sebagai berikut. Yaitu identitas diri. Bagian yang kedua, riwayat pendidikan. Bagian yang ketiga, bagian yang keempat, pengalaman berorganisasi. Dan keahlian khusus. Daftar riwayat hidup bagian jangan ada yang nyanyi ya, Nak. Jangan ada yang nyanyi. Nah, anak-anak, setelah kalian simak video tadi, kira-kira sudah paham belum? Sudah. Paham ya. Nah, ini ada peta pikiran data diri. Data diri itu terdiri dari apa? Ada apa, Nak? Ada nama. Lagi? Alamat. Ada hobi. Bukan prestasi, nasional, agama, tanggal, tempat lahir. Agama, ada jenis kelamin. Mana kira-kira sudah paham belum sampai sini? Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, sekarang diskusikanlah bersama kelompok kalian dalam membuat teks formulir daftar riwayat hidup. Ya. Silakan anak-anak ya, diskusikan bersama kelompoknya. Ini hasil diskusi dari kelompok 1 tentang daftar riwayat hidup. Siapa yang mau kan ya? Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Umay, silakan Umay. Dari kelompok 1 hasil diskusi 2 jenis kelaminan laki-laki, 3 tempat yang lain. Satu sekolah dalam kapten Nah, dari kelompok lain, ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Siapa? Virus ya? Oh, silakan.
silakan Fairuz mau bertanya apa dengan kelompok 1? Kelompok 5 ingin bertanya apa contoh minat dan bakat selain sepak bola dan dari pidato. Silakan Humaydi untuk menjawab pertanyaan dari Fairuz. Minat dan menggambar. Oh, katanya bergambar dan bernyanyi. Jadi contoh dari bakat dan minat menggambar dan bernyanyi, kata Humay tadi. Ya benar Nana ya? Benar tidak anak-anak? Benar ya? Jadi minat bakat bernyanyi, menggambar. Ada juga apa? Seperti pantomim ya, boleh kalau pantomim. Atau mengaji, ya bakatnya mengaji, tilawah Al-Quran boleh. Atau bakatnya selain itu apa? Menari, itu termasuk bakat ya nak Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Siapa yang mau menyimpulkan hari ini? Siapa ya? Ya, silakan siapa? Sedangkan tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda magnetis. Anak, kegiatan hari ini yang pertama, contoh kegiatan usaha di sekitarku adalah bengkel, fotokopian, tukang cukur rambut, laundry, dan lain-lain. Dan impor adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Kemudian mengekspor adalah kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Nah, ini kata siapa tadi? Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda non-magnetis. Benar ya? Yang tadi ya. Daftar riwayat hidup. Informasi tentang diri seseorang. Anak-anak, Ibu mau tanya, kira-kira sudah paham belum sampai sini? Paham. Nah, anak-anak, untuk memahami pembelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah di-share di grup link Google Form-nya. Kerjakan anak-anak. Ibu periksa yang mendapat nilai paling besar mengerjakan soal evaluasi adalah Sylvia. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk Bu Sylvia. Sebagai bentuk apresiasi Ibu, nanti Ibu kasih reward ya. Kirim pulsa. Anak-anak ada tugas untuk di rumah, kalian kerjakan PR halaman 20 di modul bahan ajar yang sudah Ibu share modul bahan ajarnya di grup kalian ya, di WhatsApp kalian ya. Iya, Bu. Saya menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, Menyenangkan. alhamdulillah Nak ya, menyenangkan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, agar kita bisa bertemu bertatap muka lagi secara online ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang memimpin doa kali ini? Umay, ya? Bu. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Budaya kanan-kanan. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.